Sahabat Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah Sabat kita di bulan Maret atau bulan yang ketiga yang penuh dengan pengharapan. Itu sebabnya tema firman Sabat kita pada pagi hari ini adalah doa pengharapan. Apa itu doa pengharapan? Doa pengharapan adalah doa seorang murid. Itu adalah merupakan bahan pengajaran untuk setiap umat yang merindu untuk dapat layak menjadi murid-murid Kristus atau murid-murid kerajaan Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita periksa ayat-ayat doa pengharapan yang tertulis di dalam Mazmur 90. Ayatnya cukup panjang tetapi kita tidak membaca semuanya. Mazmur 90 ayat 1-13. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Amin. Inilah sebagian besar dari doa pengharapan Mazmur pasal 90. Merupakan doa dari umat yang menanti-nantikan Tuhan, seperti tertulis di dalam ayat 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Terasa sekali ada kerinduan di dalam ayat ini. Sampai-sampai ditutup dengan tanda seru. Kalau saudara baca di situ, ayatnya ditutup dengan tanda seru. Inilah doa pengharapan yang merupakan bahan pelajaran untuk murid-murid kerajaan Allah. Mengapa demikian, saudaraku? Karena di dalam doa pengharapan ini Mazmur 90 terkandung ajaran kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah. Itu sebabnya di hari ini kita akan membahas doa pengharapan. Kita akan membahas Mazmur 90 ini dengan teliti dan terperinci, dimulai dari ayat 13. Kalau kita simak, saudara-saudaraku, ayat 13 ini, saudara-saudaraku, adalah doa yang ditujukan kepada Tuhan. Tuhan ditulis dengan huruf besar semuanya. Itulah Yahweh, itulah Yehova. Apa atau siapa itu Yahweh atau Yehova? Dia adalah figur Allah, figur ilahi yang menyatakan kasih karunia Allah. Figur ilahi yang menyatakan kasih karunia Allah. Itulah kasih yang sangat besar dalam berbagai bentuk. Itu sebabnya Yehova memiliki banyak sekali gelar. Yehova Rafa, Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Sama, Yehova Nisi, Yehova Tsidkenu, dan banyak lagi gelar Yehova. Namun di sisi lain, Yehova juga memiliki cemburu yang amat besar, yang di dalam Alkitab disebut sebagai giat, cemburu Tuhan semesta alam. Nah, saudara-saudaraku, berdasarkan pengetahuan kita akan Tuhan di dalam ayat 13, maka dapat kita mengambil kesimpulan. Kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa doa pengharapan itu adalah doa yang memohonkan kasih karunia Allah. Berdasarkan figur Tuhan, yaitu figur ilahi yang menyatakan kasih karunia Allah, sehingga kesimpulan kita
Doa pengharapan adalah doa yang memohonkan kasih karunia Allah. Apa itu memohonkan kasih karunia Allah? Memohonkan dibenarkan atau memohonkan kebenaran yang memerdekakan. Di sini kita belajar, saudara-saudaraku, bahwa ada kaitan yang erat antara mengenal Tuhan, memahami figur Tuhan itu, dengan memperoleh kasih karunia atau memperoleh kebenaran yang memerdekakan. Sekali lagi, ada kaitan yang erat antara mengenal Tuhan dengan memperoleh kasih karunia Allah atau memperoleh kebenaran yang memerdekakan. Dan ini sangat cocok dan sangat sesuai sekali dengan firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Jadi saudara-saudaraku, firman Tuhan Yesus katakan, kalau kita mengetahui kebenaran, otomatis kita pasti merdeka. Kalau kita mengetahui kebenaran, kita pasti merdeka. Mengetahui kebenaran itu adalah mengenal Allah dengan benar. Nah, saudaraku, merdeka dari apa, saudaraku? Merdeka dari dakwaan iblis, merdeka dari tipu muslihat iblis, merdeka dari panah api si iblis, merdeka dari penjajahan dosa atau maut. Nah, sampai di sini, saudaraku, pelajaran kita meningkat bahwa sesuai dengan firman Tuhan Yesus, cara yang terbaik untuk dapat menerima kasih karunia Allah adalah menjadi murid. Ini juga sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Amin. Jadi saudara-saudaraku, hanya murid yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Apa itu karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga? Itulah kasih karunia Allah dalam wujud kebijaksanaan atau hikmat. Hikmat untuk mengenal, untuk mengetahui kebenaran. Apa itu mengetahui kebenaran? Seperti tadi dikatakan, mengenal Allah Tritunggal dengan benar. Jadi sekali lagi, hanya murid yang diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Mengetahui rahasia kerajaan surga itulah kasih karunia Allah yang diberikan kepada muridnya dalam wujud, dalam bentuk kebijaksanaan atau hikmat untuk mengetahui kebenaran, yaitu untuk mengenal Allah Tritunggal dengan benar. Inilah pelajaran yang terkandung di dalam Mazmur 90, dimulai dari ayatnya yang pertama. Kita baca ayat yang pertama. "Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Amin." Perhatikanlah ayat ini, saudara-saudaraku. Perhatikanlah. Di dalam ayat ini tertulis kata Allah dan tertulis kata Tuhan yang berbeda dengan ayat 13. Tuhan di sini ditulis secara biasa, yaitu T-nya besar, yang lain huruf kecil. Tuhan. Saudara-saudaraku, inilah figur Tritunggal Allah yang lengkap. Ya. Saudara-saudaraku, figur yang lengkap ini ada di dalam doa atau pengajaran doa pengharapan atau doa Nabi Musa. Ini sesuai dengan ajaran yang tertulis di dalam kitab Taurat atau di dalam kelima kitab Musa yang digenapi, yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini dinyatakan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, bentuk tulisan seperti ini, Allah, Tuhan huruf besar, Tuhan ditulis secara biasa, bukanlah salah cetak atau ditulis asal-asalan, melainkan dicetak sesuai dengan bahasa aslinya atau bahasa Ibrani. Maka selengkapnya seperti yang pernah kita bahas, pertama adalah Allah.
Tritunggal itu adalah Allah. Dalam bahasa Ibrani Elohim, dalam bahasa Inggris God. Dialah Allah sang pencipta. Sedangkan yang kedua adalah Tuhan dengan huruf besar semuanya. Saudara-saudaraku, dialah Yehova, yaitu figur ilahi yang menyatakan kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, itulah Tuhan seperti tertulis dalam ayat 1, ditulis secara biasa. Saudara-saudaraku, dalam bahasa Ibraninya adalah Adonai, di dalam bahasa Inggrisnya adalah Lord, yang artinya adalah yang dipertuan atau majikan yang memerintah. Dialah Tuhan Yesus Kristus itu. Ini adalah pelajaran yang istimewa yang terkandung di dalam Mazmur 90. Doa Nabi Musa yang disimpan, yang dikoleksi di dalam kitab Mazmur. Maka saudara-saudaraku, kalau doa ini dikoleksi dalam kitab Mazmur, pastilah doa Nabi Musa atau doa pengharapan ini adalah satu pelajaran yang berharga, satu pelajaran yang istimewa. Sehingga Mazmur 90 ini, saudara-saudaraku, adalah pelajaran yang tidak boleh kita lewatkan di tahun pemuritan ini. Sekarang mari kita uraikan ayat demi ayat yang belum kita bahas di dalam Mazmur 90. Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, keistimewaan dari Mazmur 90 ini adalah karena Mazmur 90 ini memiliki lebih dari satu ayat sentral. Mazmur 90 memiliki lebih dari satu kata kunci. Paling tidak di sini kita dapat membaca ada dua kata kunci ayat-ayat yang terkenal. Pertama adalah ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Itu ayat sentral yang pertama atau kata kunci yang pertama. Dan yang kedua adalah ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu kata kunci yang kedua, saudara-saudaraku. Nah, yang belum banyak dipahami atau dimengerti oleh orang banyak atau umat Kristen secara umum adalah bahwa ayat 4 dan ayat 12 itu, meskipun letaknya berjauhan, terpisah dengan banyak ayat, saudara-saudaraku, namun sesungguhnya ayat 4 dan ayat 12 ini memiliki hubungan yang saling terkait, memiliki keterkaitan yang erat, yaitu hubungan sebab akibat, sehingga berlaku hukum aksi reaksi di dalam kebenaran. Sekali lagi, kata kunci di dalam ayat 4 dan ayat 12 itu memiliki kaitan yang sangat erat. Hubungan sebab akibat di mana berlaku hukum aksi reaksi di dalam kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah ketetapan Allah yang tertulis di dalam ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Amin. Nah, saudaraku, dalam ajaran Injil sepenuh, apa itu ajaran Injil sepenuh? Pengajaran para rasul. Di dalam pengajaran para rasul, Rasul Petrus juga menulis ketetapan Allah ini di dalam 2 Petrus 3 ayat 8. 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Amin. Maka saudara-saudaraku, kalau kita melihat hubungan ayat 4 dan ayat 12, kaitannya, hubungan sebab akibatnya, maksudnya adalah kalau kita mau mengerti ketetapan Allah, satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan satu hari, maka kita harus mau belajar menghitung hari, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Sebab akibat ayat 4 dan 12 adalah, saudara-saudaraku, ketetapannya ada di dalam ayat 12. Kalau kita mau mengerti, saudara-saudaraku, maka reaksinya kita harus melakukan ayat 12, belajar menghitung hari-hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara-saudaraku, maka jelaslah yang pertama sekali harus kita kerjakan, harus kita miliki adalah kita harus mengetahui apa makna, apa definisi dari kedua kata kunci itu. Apa definisi dari satu hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama satu hari, dan apa definisi daripada menghitung hari.
Dengan demikian, saudaraku, kalau kita memahami dua kata kunci ini, maka tersingkaplah seluruh rahasia yang terkandung di dalam Mazmur 90, doa pengharapan. Saudara dan saudari yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, makna dari kata kunci yang pertama, ayat 4. 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari, itu berbicara tentang kekekalan. Kekekalan yang merupakan kekuasaan Allah. Ayat 4 atau kata kunci yang pertama ini diuraikan begitu panjang, yaitu dari ayat 2 sampai ayat 10. Kita ambil contoh ayat 2 dan ayat 3. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Amin. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang maha kuasa dan kekal. Dialah yang mengatur kehidupan manusia, hidup dan matinya manusia, bahkan kehidupan seluruh alam semesta ini. Selanjutnya kekuasaan Allah itu dinyatakan di dalam ayat 5-8. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Amin. Ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Kalau saudara perhatikan ayat 5 dan ayat 8 ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tentang kuasa Allah. Yang pertama, untuk menghukum. Tertulis dalam ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Itu kekuasaan Allah untuk menghukum. Dan di bagian yang kedua adalah kuasa Allah untuk mengampuni atau menutupi dosa. Tertulis dalam ayat 8, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Bahwa Allah itu sanggup untuk menutupi dosa-dosa manusia dengan kasih karunia yang terpancar dari cahaya wajahnya. Begitu ya, saudara. Saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, sesungguhnya dari sejak semula Allah menciptakan manusia untuk hidup berdampingan dengannya. Hidup berdampingan dengan Allah di dalam kekekalan. Namun manusia yang pertama kalah oleh tipu daya iblis, sehingga jatuh ke dalam penjajahan dosa dan kehilangan kekekalan itu. Umur manusia semakin pendek, dan jikalau manusia itu tidak setia, tidak taat, tidak bertobat, tidak patuh kepada perintah Tuhan Yesus, maka kehidupan umat manusia yang singkat itu jauh dari kebahagiaan. Malahan akan penuh dengan keluh dan kesah, seperti tertulis di dalam ayat 9 dan 10. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Amin. Saudaraku, sesungguhnya inilah yang menjadi sumber inspirasi dari tema firman sahabat kita. Baik di hari ini, doa pengharapan bagian yang pertama, dan nanti kalau Tuhan Yesus berkenan akan dituntaskan di minggu keempat, doa pengharapan bagian yang kedua, yaitu membahas aplikasinya. Saudaraku yang berbahagia, ayat 10, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10 ini dikenal sebagai Mazmur ulang tahun. Ayat ini banyak dipakai oleh para hamba Tuhan di dalam ibadah ulang tahun, dan inilah yang menjadi inspirasi
sumber inspirasi untuk firman pemuridan di bulan Maret ini. Terkait dengan hari ulang tahun Ibu Gembala yang ke-85 tanggal 4 Maret yang lalu. Begitu ya saudara. Pelajaran kita di hari ini menyatakan yang terpenting dalam hidup ini adalah memohonkan atau menerima kasih karunia Allah. Inilah juga yang selalu didamba oleh Nabi Musa. Tertulis dalam kitabnya di mana Musa memohonkan kasih karunia dari Allah. Sehingga datang firman Allah yang sangat terkenal yang berkata, "Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa ku beri kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani." Amin. Inilah jawaban Allah kepada Nabi Musa yang memohonkan kasih karunia. Bahwa kasih karunia itu diberi bukan karena diminta, melainkan sepenuhnya belas kasihan Tuhan. Nah, apakah Nabi Musa memperoleh kasih karunia itu? Ya, Alkitab mencatat Nabi Musa memperoleh kasih karunia Allah, tetapi bukan karena ia meminta. Ia boleh-boleh saja meminta kasih karunia dari Allah. Semua orang boleh berdoa meminta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Namun kasih karunia itu turun bukan berdasarkan permintaan, melainkan berdasarkan kebenaran. Berarti ada kebenaran dalam Nabi Musa karena dia menerima kasih karunia Allah. Kebenarannya seperti apakah itu, saudara? Inilah juga merupakan kunci jawaban dari pelajaran Mazmur 90, tertulis di dalam ayat yang pertama dan tertulis juga di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang pertama, doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ayat yang ke-13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Amin. Apakah saudara dan saudari melihat kata kunci di situ? Apakah saudara dan saudari dapat melihat kebenaran yang dimiliki oleh Nabi Musa? Ayat 1 mengatakan, doa Musa abdi Allah. Jadi Musa itu adalah seorang pelayan Allah. Musa adalah seorang hamba Allah. Sedangkan ayat 13 mengatakan, sayangilah hamba-hambamu. Di sini menyatakan bahwa kasih karunia Allah akan tercurah bagi hamba-hambanya. Maka saudara-saudaraku, di sini kita dapat melihat bahwa kebenaran yang dimiliki Nabi Musa adalah memiliki hati sebagai hamba. Sehingga kitab Ibrani mengatakan bahwa Musa adalah hamba atau pelayan yang setia di dalam segenap rumah Allah. Itulah yang melayakkan Nabi Musa menerima kasih karunia Allah, menerima hikmat sehingga dapat mengenal kebenaran, yaitu mengenal Allah Tritunggal seperti tulisannya, ajaran yang terdapat di dalam kitab Musa itu. Itulah yang sanggup memerdekakan umat manusia dari perhambaan dosa. Itulah kebenaran. Namun harus kita ketahui bahwa kebenaran itu dinyatakan atau datang melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus Kristus saja kebenaran itu dapat kita terima. Karena hanya Yesus Kristus saja yang pernah melihat Allah. Ya. Saudara-saudaraku, kalau Nabi Musa itu bercakap-cakap, itu berhadapan muka, itu dengan Tuhan yang huruf besar semuanya itu tadi. Meminta kasih karunia juga kepada Tuhan yang huruf besar tadi. Ya, ini adalah rahasia kerajaan Allah. Sedangkan kitab Yohanes menulis, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Kalau figur Allah itu tidak ada seorang pun dapat melihatnya. Begitu saudara-saudaraku. Namun kebenaran datang di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga saudara-saudaraku hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah kita dapat mengenal Allah Tritunggal itu dengan benar. Banyak para ahli Alkitab berpendapat mengenai Tritunggal Allah. Ya, saudara-saudaraku, mereka menguraikan pribadi Allah. Saya tidak berani, saudaraku, karena saya pelayan Injil sepenuh. Saya hanya mengajarkan atau menguraikan tentang Tritunggal Allah itu sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita belum sampai di sana, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan Yesus berkenan, kita juga akan belajar di sana mengenai keesaan Allah itu. Ya, haleluya.
Itulah kebenaran yang memerdekakan sehingga iblis tidak lagi bebas berkuasa atas umat yang mengenal Allahnya dengan benar. Iblis tidak lagi, saudara-saudaraku, dengan berani, dengan bebas mengulurkan tangannya atau menembakkan panah apinya kepada umat yang mengenal Allahnya dengan benar. Iblis harus terlebih dahulu meminta izin kepada Allah. Kalau dengan orang-orang yang saudara-saudara belum mengenal Allah, iblis dengan bebas bisa menyerang. Iblis itu pembunuh, saudara. Ya, lewat kecelakaan lah, ya, diterkam singa lah, dan sebagainya, saudaraku. Namun kepada umat yang mengenal Allahnya dengan benar, saudara, iblis tidak berani, tidak leluasa mengulurkan tangannya untuk menjamah orang itu. Harus dengan seizin Allah. Paling-paling, saudara-saudaraku, dengan pencobaan seperti di padang gurun. Ya, namun umat yang telah mengenal kebenaran itu, mengenal Allah dengan benar, saudaraku, pasti akan menang melawan pencobaan iblis. Tidak kalah seperti Hawa. Dan pencobaan-pencobaan yang ditimpakan iblis kepada umat manusia itu tidak akan, saudara-saudaraku, melampaui kekuatan manusia. Sama seperti firman Allah kepada Ayub, jangan engkau menjamah jiwanya atau nyawanya, saudara. Jadi ya aman-aman aja, begitu ya. Begitulah, saudara-saudaraku, keistimewaan daripada pengajaran ini, yaitu memperoleh kasih karunia Allah, memperoleh kebenaran yang memerdekakan, mengenal Allah Tritunggal dengan benar. Kata kunci daripada dua pengharapan ini mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebagai solusi atau makna daripada kata kunci yang kedua, ya, belajar menghitung hari-hari. Itu adalah, saudara-saudaraku, belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan menghitung hari di sini artinya belajar firman Tuhan Yesus setiap hari, memikirkan, ya, perkataan Kristus setiap hari, selalu memikirkan Injil, atau dikatakan juga tetap di dalam firman Tuhan Yesus, tetap setiap hari di dalam firman Tuhan Yesus. Saya, saudara-saudaraku, ya baca kata perjanjian lama, tetapi setiap hari, ya, tidak ada hari di mana saya memikirkan janji-janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang sekarang berkuasa, Dia sekarang yang memerintah, Adonai. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah murid-murid Tuhan Yesus yang sejati, tetap di dalam firman Tuhan Yesus, sebagaimana firman Tuhan Yesus tadi mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Masalahnya sekarang, saudara-saudaraku, tidak semua orang mau setiap hari memikirkan Injil, peduli kepada Injil. Ada hari-hari yang lewat, saudara-saudara. Tetapi lewat pengajaran pemuridan ini, saudara-saudaraku, mari kita tetap tinggal dalam firman Tuhan Yesus. Pastikan bahwa setiap hari kita memikirkan janji-janji Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus. Maka, saudara-saudaraku, buktikanlah akan ada perubahan yang terjadi di dalam diri kita sendiri, yang disebut sebagai kebahagiaan dan kemerdekaan itu. Persoalan atau masalah boleh saja terjadi setiap saat, tetapi pasti akan selalu datang pertolongan dan kelegaan bagi mereka yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita lanjutkan kembali di minggu keempat. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan lebih lanjut kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa di hari ini kami boleh menikmati sabat-Mu, terlebih lawatan-Mu lewat firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk belajar menghitung hari-hari yang tidak lain dan tidak bukan, Tuhan Yesus Kristus, adalah belajar firman-Mu, mengingat perkataan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, setiap hari. Disitulah Tuhan Kau akan datang mengaruniakan kasih karunia-Mu, yaitu kebijaksanaan, hikmat untuk mengetahui kebenaran, kebenaran yang akan memerdekakan kami.
Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Bapa, namun biarlah Roh Kudus yang selalu mengingat-ingatkan berita Injil-Mu ini, pengajaran-Mu di hari ini kepada kami sekalian, umat-Mu dari yang termuda sampai yang tertua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba serahkan ibadah selanjutnya hanya dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami, sehingga kami Tuhan boleh tetap beribadah dalam damai sejahtera dan sukacita-Mu. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.